Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku mau cerita tentang katakan pengalaman, kekecewaan, kebersyukuran, dan suatu hal yang menurut aku mungkin teman-teman pun juga mengalami ini. Jadi dari dulu aku tuh pengen banget jadi psikolog. Dari SMP teman-teman, dari pas aku dulu pesantren dan aku pengen banget jadi psikolog. Jadi kayak ada hal yang membuat aku ingin jadi psikolog tentunya. Pengalaman aku di pesantren, teman-teman yang banyak curhat tentang kondisinya dengan keluarganya, orang tuanya. Ternyata banyak masalah ya. Maksudnya anak yang ke pesantren itu nggak semuanya baik-baik aja. Maksudnya beberapa orang mungkin kebanyakan orang punya stereotype bahwa anak-anak di pesantren itu anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang wah luar biasa. Tapi ternyata teman-teman nggak kayak gitu banget juga. Jadi ada yang malah teman-teman aku tuh ada yang malah ngerasa ke pesantren tuh malah kayak dia dibuang, dia ngerasa nggak disayang, atau misalnya bermasalah dan berbagai hal lainnya. Nah dari sekian banyaknya ada beberapa teman-teman aku yang curhat dan menyatakan bahwa dia punya konflik-konflik tertentu dengan keluarganya. Satu hal yang aku garis bawahi, ternyata banyak ya, ternyata menjadi orang tua itu tidak mudah. Satu menjadi orang tua itu tidak mudah. Kedua, punya saudara, adanya sibling rivalry dan segala macam itu ternyata suatu tantangan juga. Menjadi orang tua adalah tantangan terbesar. Dan di situ aku merasa dan aku pun jujur saat itu ada di fase dimana aku pun ada ketidaknyamanan dengan keluarga. Ya biasalah, remaja lagi labil gitu ya. Nah ketika aku menyadari hal itu, entah di dalam diri aku, konflik yang aku hadapi sendiri, kemudian juga teman-teman aku yang pada curhat, atau mereka yang katakan jadi bisa dibilang mungkin public enemy-nya angkatan, setelah cerita sama aku, ternyata kondisinya tuh gak banget, kasihan gitu kan. Mungkin itu adalah bentuk kalau kata kitanya mah bentuk katarsisnya dia atas ketidaknyamanan dia dengan keluarganya. Nah saat itulah aku memutuskan untuk aku pengen bantu nih, aku pengen ada di ranah yang bisa bikin aku berkontribusi di ngebantu orang tua gitu. Ibarat aku nggak mau nih anak aku katakan merasakan apa yang teman-teman aku rasakan, atau misalnya pun aku menjadi orang tua yang tidak baik. Aku ingin bisa bantu orang tua gitu. Gimana sih caranya? Psikolog. Wow. Rasanya di pikiran aku saat itu menjadi psikolog adalah satu-satunya jalan untuk bisa membantu aku terutama, dan aku membantu orang lain untuk bisa menjadi orang tua yang ideal, menjadi orang tua yang katakan punya relasi yang bagus sama anaknya well-being, anaknya katakan nggak cari pelarian lah, nggak bikin masalah lah, atau misalnya pun lebih bahagia dan semacamnya. Dari situlah teman-teman aku memutuskan untuk aku ingin jadi psikolog. Nah tapi ternyata nggak cuma sampai situ teman-teman. Alhamdulillah aku diizinkan sama Allah untuk masuk psikologi Unisba. Aku sangat bersyukur atas hal itu, dan aku sangat merasa happy banget bisa jadi bagian sivitas akademikanya psikologi Unisba. Aku belajar banyak banget di sana dengan iklim pembelajaran yang menurut aku bagus banget, dosen-dosen yang support dan segala macam lah. Dan seperti pada umumnya setelah lulus
ada keinginan untuk melanjutkan ke S2. Ya ibarat kagok banget ya cuma S1 gitu kan psikologi, kenapa nggak ngambil S2 profesinya gitu kan. Dan aku pun kan pengennya jadi psikolog. Kalau pengennya jadi psikolog berarti harus ngambil profesi dong. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Jadi nggak semudah itu ternyata kan. Aku cobalah beberapa kali tes, tapi ternyata qadarullah belum Allah izinkan juga untuk masuk dan bergabung menjadi mahasiswa. Baru aja jadi mahasiswa magister profesi psikologi gitu ya. Tapi Allah tuh belum kasih izin gitu kan. Ya maksudnya Allah punya rencana terbaik ya. Tapi kan saat itu tuh kayak ada pukulan gitu, maksudnya ada kekecewaan, katakan emang aku bodoh banget ya sampai nggak masuk gitu kan. Apa aku nggak punya kualifikasi untuk jadi psikolog? Apa aku nggak pantas jadi psikolog? Apakah aku tuh emang sebodoh itu? Aku nggak bisa gitu bersaing? Apa aku emang nggak ditakdirkan untuk jadi psikolog ya? Apa ya, mungkin karena aku saking inginnya, jadi ya sebegitu mempertanyakannya juga gitu. Maksudnya sedih banget gitu kan. Maksudnya ketika nggak lolos, ketika akhirnya belum ada kesempatan nih untuk mencapai apa yang aku rencanakan gitu kan. Itu tuh kan sedih banget gitu kan. Sambil ngeliat satu-satu teman-teman aku, wah udah pada S2, bahkan adik-adik tingkat aku udah pada S2, bahkan ada yang udah jadi psikolog. Masya Allah, rasanya tuh antara satu bangga, satu juga ya Allah aku kok belum dikasih juga gitu ya kesempatan itu. Sedih tapi juga seneng ngelihatnya mereka gitu kan. Iri juga, envy juga, aku juga pengen gitu kan. Ya pokoknya bercampur aduk lah perasaannya tuh. Gimana sih kalau misalnya kalian pengen sesuatu udah kayak kalian rencanain banget, tapi ternyata ya qadarullah belum diizinin gitu kan. Aku tuh ngerasa kayak apa ya, bahkan setelah nikah pun gitu kan, apa ya, kehidupan aku tuh nggak on the track gitu. On the track dalam artian tidak seperti apa yang aku rencanakan, tidak seideal apa yang aku rencanakan. Tapi kan balik lagi, hidup mana ada yang sama kayak yang kita rencanain kan. Oke, ya deh nggak sama banget tapi mirip-mirip lah. Tapi ini mah nggak mirip pisan. Ini mah di luar rencana. Dan ketika itu, maksudnya ketika awal-awal ya, maksudnya ketika gagal, ketika apa ya, merasa insecure. Ketika insecure, aku tuh jadinya kayak kurang bersyukur gitu. Apa ya, kalian ngerasain gak sih kalau misalnya kalian lagi insecure sama diri sendiri, lagi mumet gitu kan, lagi ngebanding-bandingin diri sama orang lain, sama pencapaian orang lain, lagi banyak ditanya-tanya orang, kamu kapan dong lulus, kamu kapan dong nikah, kamu kapan dong punya anak, kamu kapan dong gini, kamu kapan dong gitu. Semuanya pusing, semuanya bikin pusing, nggak akan bener gitu kan. Maksudnya secara psikisnya pun kamu tuh sedang gundah gulana, sedang tidak apa ya, lagi nggak fit lah psikisnya. Ya sedih gitu kan, karena lagi sedih. Dan ketika itu aku juga ngerasa kayak drop banget gitu kan, kayak belum bisa nerima kondisi. Tapi lagi-lagi apa ya, lagi-lagi ketika kayak gitu aku tuh kayak di apa ya, mungkin kayak diingetin tapi dengan cara yang berbeda gitu. Aku kan berusaha bikin usaha yang lain juga gitu kan sama suami. Ini tuh nggak ada kaitannya sama psikologi, ada kaitan kalau kita bikin konten tentang psikologi. Tapi lebih dari itu enggak, ini tuh lebih ke hobi aku.
hobi aku dari dulu, dari SD aku suka banget bahasa Indonesia, aku suka banget bagian drama, pidato, atau misalnya apa gitu ya. Dulu sempat pernah pertama kali jadi sutradara itu pas kelas 3 atau kelas 4 gitu. Dan ada suatu kesenangan tersendiri ketika membuat karya dan merealisasikan karya itu. Dan aku nggak nyangka sekarang setelah nikah, ternyata yang menghidupi aku, Allah memberikan jalannya lewat hobi. Jadi katakan hobi yang dibayar, yang awalnya nggak terlalu aku lihat. Maksudnya tuh oke lah, jalan, aku seneng sama apa yang aku lakuin, sama apa yang bisa dicapai gitu kan. Tapi nggak yang seeuforianya tinggi banget kalau misalnya aku bisa masuk S2 jadi psikolog gitu. Jadi ya saat itu tuh biasa aja gitu, nggak yang gimana, nggak yang happy banget gitu. Malah ya udahlah, kayak nggak sepenuh hati gitu. Tapi terus aku mikir-mikir lagi, lihat-lihat lagi, oh ternyata aku tuh beruntung ya. Allah tuh kasih kemudahan banget untuk Rainur ini gitu. Maksudnya ini usaha aku sama Mas bareng dari awal nikah. Project pertama kita 11 hari setelah kita nikah. Setelah itu kosong, nggak ada karena COVID kan. Dan di bulan Ramadan tiba-tiba qadarullah Allah kasih bantuan gitu kan. Allah mempercayakan, memberikan kepercayaan ke hati orang untuk minta kita ngebantu di project ceramah di selama bulan Ramadan. Dan setelah itu Masya Allah bantu setiap prosesnya. Maksudnya kita nggak ada promosi yang luar biasa pakai ads segala macam, tapi Allah menggerakkan hati orang-orang gitu kan. Allah tuh kayak ngasih kemudahan banget untuk ini. Tapi untuk apa yang aku pengen gitu kan, untuk psikologi yang aku kejar-kejar banget, untuk keinginan aku untuk S2 tuh kayak ya Allah, Masya Allah kok susah banget gitu ya. Aku tuh jadi mikir gitu, apakah sebetulnya ini jalannya aku gitu kan. Apakah emang katakan tugas aku saat ini adalah membersamai suami aku di sini di Rainur gitu kan, membantu suami aku untuk mengelola Rainur, membantu masyarakat, membantu klien-klien kita untuk mensukseskan acaranya, menyampaikan pesan-pesan value-nya lewat video atau animasi yang kita buat atau apapun. Aku tuh jadi mikir kayak oke, Put, sekarang mungkin nggak on the track, nggak sesuai seperti apa yang direncanakan, tapi ternyata hidup kamu tuh nggak jelek-jelek amat gitu. Jadi kayak ketika kita insecure tuh emang kurang bersyukur teh, ke orang we lihat, ke orang we lihat, ngebanding-bandingin terus gitu ya. Tapi nggak ngelihat ternyata aku tuh ya, kita tuh punya hal yang sebetulnya sangat bisa untuk kita syukuri gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah tuh akhirnya bikin aku jadi sadar, bikin aku jadi mau lebih bersyukur, mau bantu aku untuk bangkit lagi. Jadi intinya teman-teman, buat teman-teman di luar sana yang saat ini sedang gelisah, sedang galau, kenapa hidup aku kayak gini, kenapa hidup aku kayak gitu, kenapa apa yang aku jalani tidak seperti apa yang aku inginkan, seperti apa yang aku rencanakan. Apakah aku ini layak, apakah aku ini pantas, apakah aku ini layak untuk dicintai atau bisa mendapatkan apa yang aku mau. Lagi benar-benar insecure dan mempertanyakan diri. Kalau teman-teman sekarang lagi merasakan itu semua, silahkan teman-teman me time deh. Mungkin sambil dicatat kali ya. Ya kalau aku sih seneng sama nyatet ya.
Mungkin bisa sambil dicatat sebetulnya kondisinya sekarang kayak gimana, apa sih hal-hal yang membuat teman-teman jadi sedih di masa ini, di periode ini, periode pandemi, periode di 2020 ataupun di fase pernikahan ataupun apapun. Dan tulis juga di kertas yang berbeda, direndengin. Silakan teman-teman tulis juga gitu. Apa sih yang membuat teman-teman bahagia? Apa sih hal-hal yang bisa membuat teman-teman bahagia di tahun ini gitu, di periode ini, apapun hal sekecil apapun. Dan mungkin dari situ teman-teman bisa ngelihat lebih jelas gitu. Mungkin dari situ teman-teman bisa lebih ngelihat dengan jelas sebetulnya apa aja sih yang terjadi, bukan cuma dari satu sudut pandang, bukan cuma dari satu hal gitu, bukan cuma dari hal positifnya aja, tapi bukan juga dari negatifnya aja. Karena kalau aku pribadi, hal itu ngefek banget gitu ketika kita membandingkan diri kita sama orang lain, itu tuh gak akan ada habisnya. Maksudnya kayaknya orang lain tuh lebih bagus terus gitu. Ya rumput tetangga tuh lebih hijau katanya kan. Cuma ketika kita membandingkannya sama diri kita, entah mungkin sama diri kita di masa lalu kayak gimana, entah dari dua sisi tadi, aku ngerasa itu jadi lebih objektif dan lebih oke. Ternyata hidupku nggak seburuk itu kok. Aku jadi bisa menyadari gitu, ternyata alhamdulillah banget, Allah tuh baik banget gitu. Allah tuh memberikan apa yang tidak aku harapkan sebelumnya, tapi luar biasa gitu. Jadi katakan kalau insecure tuh kurang bersyukur, makanya bersyukur. Awalnya kayak tapi kan gimana dong, ini lagi insecure gitu kan. Ketika insecure untuk bersyukur itu gampang-gampang mudah, tapi mudahnya juga gimana gitu kan. Makanya ketika kita calm down, kitanya me time, kitanya coba lihat dari berbagai sudut pandang, lihat secara lebih objektif. Kalau aku pribadi, aku jadi punya alasan kenapa aku harus bersyukur. Kenapa ketika insecure aku harus tetap bersyukur. Udah bersyukur aja mah pasti, maksudnya hidup ini tuh penuh dengan syukur gitu kan. Cuma maksudnya ketika lagi insecure disuruh bersyukur tuh gimana ya. Jadi ya semoga teman-teman yang saat ini sedang survive, sedang memperjuangkan mimpinya, sedang memperjuangkan cita-citanya, sedang memperjuangkan kesehatan mentalnya, sedang memperjuangkan kebahagiaannya, yuk kita sama-sama terus survive, terus berjuang di masa-masa pandemi ini, terus aja terus memberikan ruang buat diri, dan silahkan temukan kebahagiaan dan kebersyukuran teman-teman. Karena yang bisa menemukan syukurnya teman-teman itu sendiri adalah diri sendiri. Semangat. Semoga Allah tetap menjaga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kita semua terlindungi, terutama dari COVID-19 yang sekarang masih menjadi pandemi di seluruh dunia. Semoga video ini bisa membantu. Semoga video ini bisa membantu, bisa memberikan manfaat. Maksudnya aku nggak mau cuma ngocoblak tapi nggak ada makna, nggak ada faedah gitu ya. Ya semoga ini bisa sedikit memberikan manfaat.